wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Rosyida, mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini akan menjabarkan kesimpulan dari buku Evaluasi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Supriyadi, STP, MPD, yang mana beliau juga adalah dosen pengampu pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Ekonomi semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi. Diawali dengan tahap penilaian, seorang calon pendidik baiknya memiliki keterampilan yang harus dikuasai. Salah satunya adalah sistem penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, dari sini proses pengumpulan data dimulai. Tujuan proses pengumpulan data adalah yang pertama untuk memberikan gambaran belajar siswa. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Dan yang ketiga adalah menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian belajar siswa. Selanjutnya masuk ke pengembangan dan perencanaan hasil belajar. Pengembangan dan perencanaan hasil belajar yang dilakukan dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik adalah aspek-aspek yang berkenaan dengan pemilihan alat penilaian untuk memperoleh data, dan hasil penilaian sangat berpengaruh terhadap kualitas kelulusan. Nah, maka dari itu evaluasi atau penilaian ini sangat berguna untuk mempertinggi hasil dari pelajaran tersebut. Selanjutnya masuk pada konsep dasar asesmen alternatif. Konsep dasar asesmen alternatif ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis latihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, kita bisa menggunakan asesmen alternatif itu adalah dengan asesmen portofolio. Nah, asesmen portofolio ini tujuannya juga untuk yang pertama mengumpulkan hasil karya atau hasil kerja siswa yang disusun secara sistematis, bisa dalam bentuk folder pengumpulannya. Lalu nantinya kumpulan atau hasil karya atau kerja siswa ini dapat menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan perkembangan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Selanjutnya masuk ke bab penilaian ranah efektif. Penilaian ranah afektif ini dilihat dari watak, perilaku, perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai belajar siswa. Lalu hal ini juga menentukan keberhasilan belajar seseorang, karena minat dan motivasi belajar akan memberikan efek yang optimal dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, semua pendidik harus mampu membangkitkan minat atau motivasi semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan dan pengolahan hasil belajar siswa, ini dapat dilakukan dengan cara kegiatan. Yang pertama ada kegiatan tanya jawab di kelas, terus bisa juga memberikan latihan tugas atau melakukan kegiatan observasi ataupun membuat proyek tugas. Masuk ke bab pendekatan pemberian nilai. Pendekatan pemberian nilai adalah informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes yang masih berupa skor mentah dan akan diproses dengan melakukan pendekatan interpretasi hasil belajar siswa atau kegiatan membandingkan hasil belajar. Contohnya hasil belajar individu dengan hasil belajar kelompok. Untuk validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen ini berhubungan dalam menyusun alat ukur hasil belajar yang baik. Yaitu kalau validitas adalah masalah yang berhubungan dengan ketepatan hasil pengukuran. Sedangkan reliabilitas adalah masalah yang berhubungan dengan ketetapan hasil pengukuran. Lalu masuk ke bab pemberian nilai dan tindak lanjut penelitian. Nah, pemberian nilai dan tindak lanjut penelitian ini menggunakan sistem penilaian yang digunakan dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, KBK ini adalah penilaian kelas
otentik atau disebutkan penilaian kelas saja. Nah, penilaian kelas adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan atau kompetensi ini telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Lalu pada penilaian di berbagai jenjang pendidikan, ini membahas tentang standar penilaian, yaitu kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran adalah dengan melakukan tes, baik berupa pretest, post-test, tes formatif, atau tes diagnostik. Selanjutnya, setelah mengadakan tes tersebut, kita akan melakukan analisis terhadap hasil tes tersebut. Nah, dengan informasi yang komprehensif dari hasil penilaian, guru dapat memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran sehingga dapat lebih mampu menentukan langkah yang paling tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sisi lain, siswa juga dapat lebih memahami dirinya dan perilaku belajarnya sehingga lebih dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Maka dari itu, evaluasi pendidikan adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara-cara yang sistematis. Sekian penjabaran kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai buku evaluasi pendidikan yang disusun oleh Dr. Supriyadi, STP MPD. Semoga kesimpulan saya ini dapat dicerna atau dipikirkan dapat diterima dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.